Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-307. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-307 hari ini kita akan kembali mereview ada 7 saham, di mana ada saham BUMN Karya, yaitu Waskita, Adi, PT PP, Wika, Weton, WSBP, dan ada satu request lagi dari teman-teman, yaitu ada saham ACST. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham Waskita Karya, di mana saham ini naik 14,61% di harga 980 dan kenaikannya luar biasa, berhasil melewati adjustment PBH yang terbaru di 925 dan berhasil naik sampai ke 980 dan masih terus bisa melanjutkan kenaikan dengan next target adalah ke 1140, yang mana itu merupakan harga 40 hari tertinggi dari saham ini. Kalau teman-teman nonton di beberapa video sebelumnya terkait dengan konstruksi, ya, kalau tidak salah di hari Minggu lalu, bahwa Waskita, 2 minggu lalu, kurang lebih tanggal 4 ya, itu sektor-sektor konstruksi sudah diinformasikan bahwa itu sedang berada di level yang sangat rendah. Mungkin teman-teman yang bergabung di official Joran Investama juga pasti mendapatkan notifikasi bahwa saham-saham ini juga mendapat sentimen yang bagus, walaupun waktu itu kita beli dia PHP ya, kalau tidak salah di sini di candle ini, dan selang beberapa hari setelah itu akhirnya dia beneran naik. Waktu itu kalau saya ingat persis, untuk Waskita PBL-nya waktu itu masih di 900 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai patokan yang sebelumnya, maka buy on breakout 900. Namun kalau kita mengikuti update dari The Golden Cross lalu, ya, kita selalu cek adjustment PBL-nya, maka jelas bahwa kita bisa dapat di harga yang lebih rendah tanpa harus menunggu breakout di 900. Karena PBL saat ini sudah berubah menjadi 830 dengan PBH di 925 dan ini sudah berhasil ditembus semua. Berarti kenaikannya ini sangat-sangat positif sekali dan kita berharap bisa terus melanjutkan kenaikan. Tadi malam juga kalau tidak salah, tadi pagi saya baru lihat ya, ada yang komen juga bahwa apakah konstruksi mati suri? Ya, ternyata dia bangkit ya. Jadi pesan saya adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di market. Ya, tugas kita adalah mencari saham-saham yang ada potensi kenaikan, yang sudah dekat support, yang meminimalisir resiko, rewardnya masih lebar. Nah, itulah yang kita pilih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Waskita masih bisa diambil? Kalau saya pribadi jelas ini masih bisa, karena dia baru mengalami kenaikan dan kita bisa pakai yang namanya level resisten psikologis di harga 1000. Kalau dia bisa melewati 1000, oke, kita boleh pertimbangkan buy 1000 sampai dengan 1020. Batasi cut loss kembali di 960 970. Target kenaikan adalah menuju ke 1140 sampai dengan 1200. Kalau dia tidak mampu melewati dari harga 1000, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu dan menunggu lagi di sekitaran area 830 840. Begitupun Adi, hari ini juga mengalami kenaikan yang fantastis 9,42% di harga 755, di mana selama ini dia bermain di dekat PBL. Kalau teman-teman yang ada di Golden Cross juga pasti tahu bahwa PBL masuk sebagai area beli. Namun dia sempat turun kembali menyentuh 670, 660. Setelah itu dia bisa rebound kembali dan akhirnya bisa sampai ke 755. Kenaikan yang sangat fantastis melewati area PBL. Dan sedikit lagi dia akan menyentuh area PBH. Bagi teman-teman yang mungkin belum membeli, jelas mending rekomendasinya adalah menunggu dia sekalian breakout di atas 785, baru pertimbangkan buy kurang lebih di area 785 sampai dengan 795. Target kenaikan adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 1045 dengan batasan cut loss kurang lebih di area 720 730. Itu kalau misalkan dia bisa melewati, bisa breakout dari 785 baru kita boleh beli. Kalau dia tidak mampu melewati 785, ya mending tunggu lagi di sekitaran area 685 sampai dengan 700. Kalau masih berada di tengah-tengah tersebut, ya lebih disarankan mending wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang mau nekat, ya bebas ya, tinggal bisa diatur sendiri risk rewardnya apakah bisa masuk. Kalau memang ternyata dipaksakan masuk, ya sudah, teman-teman bisa atur juga trading plan-nya, kapan harus cut loss dan kapan harus taking profit. Karena di sini jelas dia sedang berada di resiko high karena dia dekat dengan area
resisten terkuatnya. Nah, ini cukup rawan. Kalau memang dia bisa tembus, bisa breakout, ya menarik. Tapi kalau ternyata gagal, ya turunnya itu bisa cukup jauh, cukup dalam karena area PBL di 685. Sehingga kalau saya pribadi, kalau menghadapi situasi seperti ini, saya mending menunggu konfirmasi nih antara dia breakout baru saya masuk, atau saya menunggu dia turun kembali dan menguji area PBL sebagai support terkuat, dan kalau itu bisa mampu bertahan, ya saya bisa ambil lagi di area PBL. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Selanjutnya emiten BUMN Karya Konstruksi yang juga hype, yang juga naik hari ini adalah PP Property dengan kode emiten PTPP, di mana naik 8,92% di harga 915, di mana PTPP sendiri sudah bermain di sekitaran area PBL namun berhasil breakout dari 845 dan sekarang langsung mendekati area PBH di 945. Jaraknya kurang lebih 30 poin lagi, dan sama seperti saham sebelumnya, ya mending sekalian kita menunggu breakout di 945 baru kita bisa beli ya untuk PTPP. Kalau memang dia tidak mampu breakout, ya mending kita tunggu lagi di 845, 850. Tapi kalau dia bisa melewati 945, itu case pertama, skenario pertama, maka silakan pertimbangkan buy 945 sampai dengan 950, target kenaikan ke 1185 sampai dengan 1200, dan batasi cut loss kurang lebih di area 900 sampai dengan 910. Itu kalau misalkan dia mampu breakout di atas 945. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati 945, ya mending sekalian menunggu di area 845 sampai dengan 850 untuk kita mengkoleksi lagi saham ini. BUMN Karya keempat dari sektor konstruksi yang begitu menarik adalah Wika, di mana bermain di area PBL kurang lebih 965, 970, 975. Namun setelah itu berhasil breakout melewati 1040, melewati level PBH, level resisten paling kuat, dan berhasil closing di harga 1100 atau ditutup naik 11,67%. Harga saat ini di 1100 masih bisa peluang melanjutkan kenaikan dengan next target adalah menuju ke 1365 sampai dengan 1400. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Wika, maka jelas memang resiko sudah sangat tinggi ketika kita baru mau ambil. Tapi tentu di setiap resiko tersebut masih juga kita bisa menemukan celah-celah untuk bisa mendapatkan profit. Kalau untuk saham Wika sendiri, bagi teman-teman yang mungkin maksa untuk membeli, maka silakan pertimbangkan selama dia masih kuat bertahan di 1100, kita pakai level psikologisnya, level support psikologis, maka bisa dipertimbangkan untuk buy 1100 sampai dengan 1110. Target kenaikan adalah menuju ke 1365 sampai dengan 1400, dan batasi cut loss kurang lebih di area 1040, 1050. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu bertahan di 1100 malah turun, nah kita lihat lagi nih level berikutnya di 1040. Kalau bisa kuat dan bertahan, buy. Kalau ternyata tidak mampu bertahan, mending wait and see. Kita tunggu lagi sekitaran area 965 sampai dengan 985. Selanjutnya kita punya saham Weton, ya, anak usaha dari Wika, di mana sempat naik cukup tinggi hari ini, namun akhirnya dia membentuk satu shadow yang cukup panjang, upper shadow, dan akhirnya cuma closing di harga 244 atau naik 3,38%. Tadinya itu bisa breakout PBH, namun sayang sekali gagal, closingnya 244, satu tick di bawah PBH, sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli emiten ini, maka pastikan dia mampu breakout, mampu melewati dulu 246, baru kita pertimbangkan buy dengan batasan cut loss kurang lebih di area 238, 240. Kalau ternyata dia tidak mampu melewati 246, ya mending sekalian tunggu lagi di sekitaran area PBL di area 230 sampai dengan 234. Kita bisa antri lagi di sana. Tapi kalau memang dia mampu breakout dari 246, maka punya potensi kenaikan bisa sampai ke 316, yang mana itu merupakan 40 hari harga tertinggi dari saham Weton. Emiten selanjutnya yang akan kita review kali ini adalah saham WSBP, di mana saham WSBP ditutup naik 6,06% di harga 140. Closingnya tepat sekali berada di level support terkuatnya. Jadi ini antara dia mau jadi breakout resist atau dia sekarang sudah menjadi support. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, dan oleh sebab itu mending kita sekalian menunggu di keesokan harinya. Kalau ternyata dia mampu melewati 140, silakan pertimbangkan buy 140 sampai dengan 143.
target kenaikan ke 155 sampai dengan 195 dan batasi cut loss kurang lebih di sekitaran area 136, 137. Itu kalau memang dia bisa naik di atas 140. Kalau ternyata dia opening dibanting di bawah 140, jelas jangan dulu entry bagi yang belum punya saham ini. Jadi kita hanya akan masuk kalau memang dia masih bisa bertahan di atas dari 140, baru kita masuk ke area beli kita tadi di 140 sampai 143. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu naik, tidak mampu melewati dari 140, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham WSBB. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-307 adalah saham ACST. Di mana saham ACST ini ditutup minus 1,62% dari ke-244. Tadi sempat naik cukup tinggi, namun sayang sekali tidak mampu bertahan dan closingnya adalah di 244. Itu kurang lebih jaraknya masih berada di atas PBH. Nah ini PBH di 230 yang saat ini menjadi super terkuat. Apakah bisa ditahan atau tidak? Kalau memang dia bisa ditahan, ya teman-teman bisa pertimbangkan buy kurang lebih di area 230 sampai dengan 234 dengan target kenaikan adalah menuju ke 272 sampai dengan 314. Akan tetapi kalau ternyata jebol lagi di bawah 230, ya mending sekalian tunggu lagi di area PBL di 204. Jadi kita bisa sesuaikan sendiri. Kalau memang dia turun mendekati 230 boleh masuk buy kalau memang masuk ke area beli kita. Kalau ternyata jebol lagi, ya kita prepare cut loss kurang lebih 226, 224, kita cut loss dulu. Nanti kita tunggu sekalian antara dia naik lagi 230 kita buy atau dia turun ke 204 sampai dengan 210, kita juga bisa pertimbangkan untuk entry kembali. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-307 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.